Sejumlah emak-emak mengamuk dan membakar mesin judi. Kali dan selokan di Jakarta dikeruk untuk mengantisipasi banjir. PPKM dilonggarkan, wisatawan ramai-ramai berkunjung ke Bali. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Halo, selamat siang Lovi. Ada informasi apa saja di Ayu Siang hari ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Halo, selamat siang. Bocah 8 tahun di Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia. Diduga karena keracunan nasi kotak pengajian. Sementara itu, seorang santri di Kabupaten Aceh Barat, Aceh tewas terseret arus sungai Merebuh. Informasi terkait arus lalu lintas dan juga wisata di akhir pekan juga akan kami sampaikan dalam Ayu Siang selengkapnya. Sebuah mobil minibus yang melintas di Jalan Raya Sutisna Senjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat terbakar. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari bagian mesin. Telah terjadi kebakaran. Sempat terjadi ledakan dari sebuah mobil minibus yang sedang melintas di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat hingga akhirnya terbakar hebat. Api terus membesar dan melalap seluruh badan mobil. Peristiwa yang terjadi kemarin malam ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari bagian mesin. Beruntung pengemudi berhasil menyelamatkan diri sesaat setelah ledakan terjadi. Bahkan sebelumnya mobil sempat menempuh perjalanan jauh. Perjalanan tadi ada kendala dari mobil sendiri? Tidak ada, soalnya kemarin kan udah dipakai ke Banjarsari, normal mobil. Api pun berhasil dipadamkan setelah 10 menit petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Mobil ambulans yang melintas melawan arus di Kramat Jati, Jakarta Timur berakhir dengan cekcok mulut. Ambulans terpaksa melawan arus untuk menghindari kepadatan. Respon Pak, emergency respon Pak. Cekcok pengemudi mobil minibus dengan pengantar mobil ambulans terjadi di Kramat Jati, Jakarta Timur malam tadi. Emergency Pak, emergency. Sini turun sini. Baik, sini turun. Pengemudi mobil minibus tidak terima dengan ambulans yang melawan arus ketika mengantar pasien. Beruntung aksi adu mulut ini antara dua pengemudi tidak berlangsung lama. Mobil pribadi tersebut langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Sementara ambulans kembali melanjutkan perjalanan mengantar pasien ke kawasan Pulau Gebang. Mobil sebuah mobil putih yang sengaja dibilang sengaja atau tidak, saya kurang paham ya. Pokoknya dia bukan minggir, malah berhenti di tengah-tengah dan sambil membuka kaca, sambil debat ke anggota relawan itu. Gitu. Posisi jalan lalu lintas padat, kita diarahkan oleh relawan untuk kontraflow jalur kanan. Sebelumnya, ambulans ini terpaksa melawan arus kendaraan untuk menghindari kepadatan lalu lintas di lokasi dari RSUD Pasar Rebo menuju Pulau Gebang. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Sejumlah emak-emak di Deli Serdang mengamuk dan membakar mesin judi ke tangkasan tembak ikan. Mereka kesal karena judi mulai marak di wilayah mereka. Warga yang kebanyakan emak-emak mengobrak-abrik lokasi judi tembak ikan di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka geram karena judi telah berlangsung berbulan-bulan dan meresahkan warga. Petugas yang berusaha menenangkan massa tak kuasa menahan amukan warga.
Mereka mengancam akan kembali menggelar sweeping bila pihak kepolisian tidak bisa menertibkan judi di lingkungan mereka. Usai diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit di Makassar, ayah penganiaya anak bermodus pesugihan akhirnya ditahan Polres Goa. Ayah korban mengaku menganiaya anak atas motif halusinasi istrinya. Usai dijemput di Rumah Sakit di Makassar, TA, seorang ayah yang diduga membantu istrinya melancarkan pesugihan dengan tindak kekerasan terhadap anak, akhirnya ditahan di Mapores Goa, Sulawesi Selatan. Polisi kini telah menahan 3 dari 4 orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang terdiri dari kakek, paman, ayah, dan ibu korban. Ayah korban berperan membantu aksi penganiayaan karena motif halusinasi dari istrinya. Meski telah menahan TA, hingga kini polisi belum menahan HA, ibu korban, karena masih menjalani observasi di Rumah Sakit di Makassar. Sebelumnya AP, bocah berusia 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan menjadi sorotan lantaran nyaris kehilangan matanya akibat dianiaya keluarganya. Diduga AP menjadi korban tumbal pesugihan keluarganya. Ibu kandung, ayah, paman, dan kakek korban dengan tega dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap mata AP. Paman korban dan sejumlah orang berupaya mencegah, namun para pelaku justru marah dan mengamuk. Bukan hanya AP, kakaknya Dandi Saputra juga diduga tewas korban pesugihan keluarganya. Dandi diketahui tewas usai dicekoki 2 liter air garam demi pesugihan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon ada Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Mbak Lobi. Baik Pak Bobi, dengan ditahannya ayah dari AP ini jadi total ada berapa orang yang sudah ditahan? Jadi untuk tersangka yang sudah kami tahan ada 3 orang. Jadi ayah korban, paman korban, dan kakek korban. Untuk ibu korban masih dilakukan observasi karena ada beberapa tahapan dari tim dokter memerlukan observasi kembali untuk keadaan ibunya korban. Baik, kalau jumlah tersangka dalam kasus pesugihan ini berapa Pak? Untuk tersangka ada 4 orang termasuk juga ibunya. Baik, artinya ibu yang masih dalam tes kejiwaan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga? Semuanya 4 orang tersangka. Baik, bagaimana hasil dari tes kejiwaan ayah korban? Untuk ayah korban, 2 hari lalu kami jemput di rumah sakit tadi. Keadaan kejiwaan ayahnya itu normal, Pak. Tidak ada gangguan kejiwaan. Untuk sekarang, ayahnya sudah kami tahan di Mapores Goa. Baik, apa pengakuan dari ayah korban, Pak Bobi? Untuk ayah korban memang membantu dalam kejadian penganiayaan terhadap anaknya sendiri yang dilakukan oleh 4 orang tersangka dengan perannya masing-masing. Baik, bisa diceritakan Pak peran dari masing-masing tersangka ini? Selain memang ayah tadi turut membantu, siapa yang otak dari penganiayaan ini? Untuk pelaku utama dari penganiayaan ini adalah ibu korban. Ya, dengan cara melakukan menggunakan kedua jari untuk melukai mata sebelah kanan. Kemudian paman, ayah, dan kakek korban memegangi korban, bagian tubuh korban. Nah, untuk ibunya yang melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga mata korban itu mengalami luka. Baik, ada 2 kasus yang ditangani polisi selain dari AP. Kemudian kemarin sudah membongkar makam dari kakak dari korban. Bagaimana sejauh ini perkembangan kasusnya, Pak? Untuk kasus kematian kakak AP, kemarin dari tim penyidik sudah melakukan otopsi 1 minggu lalu. Kemudian kami dari tim penyidik masih menunggu hasil resmi dari dokter
kurang lebih 3 minggu, mungkin ada 2 minggu lagi hasil resminya keluar. Nanti dari hasil resmi itu kami akan melakukan gelar perkara kembali untuk menentukan status perkara kasus tersebut. Baik, untuk pasal yang dikenakan kepada keempat tersangka? Untuk 4 tersangka kami jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Baik, terima kasih AKP Bobi Rahman sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, polisi kembali membongkar makam ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Polisi melakukan otopsi ulang kedua jenazah untuk melengkapi bukti demi mengungkap dalang pembunuhan sadis. Polisi kembali membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika, korban pembunuhan sadis di Subang, Jawa Barat. Pembongkaran makam dilakukan untuk otopsi ulang korban. Polisi sengaja menutup areal makam kedua korban agar proses otopsi ulang tak terganggu. Proses otopsi ulang tak dihadiri perwakilan keluarga korban. Pertama kali jam 2, selesai kira-kira setengah 3. Yang ibunya langsung anaknya. Bapak tadi melihat nggak proses otopsinya yang diperiksa apa aja? Nggak boleh, nggak bisa. Lebih dari 1 bulan kasus pembunuhan ibu dan anak ini tak juga terungkap. Polisi terus berusaha mengungkap kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, termasuk suami korban. Terakhir, polisi memeriksa Yosef, suami korban, dan dicecar 56 pertanyaan oleh penyidik. Kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi sebuah mobil mewah hingga kini masih menjadi misteri. Lebih dari 25 saksi diperiksa dan barang bukti ditelusuri, namun belum ada titik terang siapa dalang dan pelakunya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Bocah 8 tahun di Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia diduga karena keracunan nasi kotak pengajian. Tak sendiri, puluhan orang lain juga mengalami keracunan dan dilarikan ke rumah sakit. Suasana duka menyelimuti keluarga Ariel, bocah 8 tahun yang meninggal setelah menyantap nasi kotak acara tausiah di Galesong, Utara Takalar, Sulawesi Selatan. Sebelum meninggal, korban mengeluh sakit perut hingga muntah-muntah. Korban selanjutnya dimakamkan di TPU setempat. Selain Ariel, puluhan warga lain juga mengeluh gejala yang sama, sehingga dirawat intensif di rumah sakit. Dari data Dinas Kesehatan setempat, 45 orang harus dirawat intensif, sementara 45 lain dirawat di rumah sakit akibat keracunan. Diduga mereka keracunan sajian nasi kotak saat pengajian. Petugas Polsek Galesong Utara masih memeriksa para saksi, termasuk pelaksana acara, untuk menyelidiki peristiwa ini. Sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak Bogor diterapkan dari siang hingga malam hari. Informasinya usai jeda bersama rekan saya Pram Senjaya.